warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kurva S, gitu ya. Baik, pertama kita membahas dulu tentang bar chart. Jadi sudah disinggung di materi sebelumnya bahwa kurva S ini adalah salah satu pengembangan dari bar chart, gitu ya. Jadi mirip ketika kita mau membuat kurva S, maka kita harus membuat bar chart terlebih dahulu. Bar chart ini dapat kita artikan diagram balok. Jadi pengertiannya merupakan rencana kerja yang paling sederhana yang digunakan di lapangan yang digambarkan dalam bentuk balok pada waktu tertentu. Data apa saja yang diperlukan dalam pembuatan bar chart? Jadi satu adalah data proyek yang akan dilaksanakan. 2, daftar kegiatan yang akan dikerjakan. Kemudian ketiga, hubungan antar masing-masing kegiatan, gitu ya. Satu lagi adalah durasi. Diagram alir penyusunan bar chart, 1, identifikasi pekerjaan, kemudian menghitung durasi waktu pekerjaan, kemudian baru kita bisa menyusun bar chart. Jadi di bar chart ini informasinya hanya pekerjaan apa dilaksanakan kapan. Begitu ya. Sebetulnya ketika kita membuat kapan pekerjaan ini dilaksanakan, ya kita plot waktunya, itu kita sudah punya perkiraan hubungan antar pekerjaan. Gitu. Jadi misalnya di sini pekerjaan B dan C, gitu ya. Pekerjaan tanah itu minggu kedua dan ketiga, dan pekerjaan pasangan minggu ke 3, 4, 5, 6. Jadi ketika kita memplot waktu ini, kita sudah tahu bahwa pekerjaan pasangan ini hubungannya dengan pekerjaan tanah, gitu ya. Jadi 1 minggu sebelum pekerjaan tanah selesai ini pekerjaan pasangan dimulai gitu. Tapi hubungan pekerjaan itu tidak muncul di bar chart, gitu ya. Bar chart model lain itu adalah Gantt chart. Jadi Gantt chart itu persis seperti diagram batang bar chart ini, tapi kita beri panah hubungan antar pekerjaannya. Jadi panah itu menggambarkan predesesornya dari masing-masing kegiatan. Ini adalah keuntungan dan kelemahan bar chart. 1, bagan balok mudah dibuat. Jadi semua pasti paham gitu ya, pekerjaan apa itu harus dilaksanakan kapan. 2, tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antar satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi akan sulit mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan suatu kegiatan. Jadi ada yang terlambat, ini dampaknya kemana gitu ya, yang harus dilakukan apa itu tidak bisa kita analisa. Yang ketiga, sukar mengadakan perbaikan karena umumnya harus dilakukan dengan membuat bagan balok juga. Yang keempat, untuk proyek berukuran besar dan bersifat kompleks, penggunaan bagan balok ini akan menghadapi banyak kesulitan gitu, karena informasinya sangat sedikit yang bisa didapat dari diagram balok. Kemudian ini adalah kurva S. Jadi kurva S merupakan gambaran diagram ya persentase kumulatif biaya yang diplot pada suatu sumbu absis, di mana sumbu X menyatakan satuan waktu ya, time gitu ya. Sumbu Y adalah prosentase. Jadi ini kurva gitu ya. Kurva itu punya sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau kita gambarkan sumbu X-nya di sini gitu ya. Sumbu Y-nya di sini. Jadi X di sini adalah waktu. Kalau di sini waktunya adalah 9 minggu. Sumbu Y di sini ini adalah prosentase. Jadi titik paling bawah 0%, paling atas adalah 100%. Gitu. Kurva itu dia bentuknya nanti kurva gitu ya. Kurva gitu. Kenapa dinamakan kurva S? Karena kalau kita membuat penjadwalan yang ideal, maka bentuk kurvanya akan menyerupai dengan huruf S gitu. Cara membuat kurva S. 1, melakukan pembobotan pada setiap item pekerjaan. Jadi menghitung bobot ini rumusnya adalah biaya pekerjaan tadi dibagikan biaya total pekerjaan dikalikan 100%. Gitu ya. Jadi kalau membuat bar chart itu kita berhenti di plotting kegiatan dia dilaksanakan kapan gitu ya. Nah, kalau di kurva S ini dari batang tadi ya, plotting waktu itu kita beri bobot. Ini adalah rumus bobot gitu.
Kemudian yang kedua, setelah bobot masing-masing item dihitung, maka bobot ini kita distribusikan ke diagram batang tadi. Jadi kapan dia dilaksanakan, bobot itu kita tulis di situ, gitu ya. Kita distribusikan sesuai durasinya. Kemudian yang ketiga, jumlah bobot dari aktivitas tiap periode ini nanti kita jumlahkan. Jadi minggu ke-1 kita jumlahkan, minggu kedua kita jumlahkan, gitu ya, sampai minggu terakhir proyek, ya, pelaksanaan proyek. Kemudian setelah kita jumlahkan, kita jumlah kumulatif. Jadi ada dua jenis jumlah ketika kita membuat kurva S, gitu ya. Kalau kita balik lagi nih, di sini ada jumlah kumulatif. Jadi jumlah ini adalah penjumlahan setiap kolom 1 sampai 9. Ya, masing-masing ini kita jumlahkan. Kemudian jumlah yang kedua adalah jumlah kumulatif. Jumlah kumulatif itu kita akumulasikan. Jadi kalau di minggu ke-9 jumlah kumulatifnya itu adalah jumlah kumulatif minggu ke-8 ditambahkan jumlah dari bobot pekerjaan di minggu ke-9. Kemudian jumlah kumulatif minggu kedua, ya, ini adalah jumlah kumulatif minggu pertama ditambahkan dengan jumlah bobot pekerjaan di minggu kedua, gitu, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, bobot itu ada dua, ada bobot rencana, ada bobot realisasi. Bobot rencana ini kita buat di fase perencanaan. Jadi sebelum proyek dimulai, kita membuat kurva S sebagai pedoman pelaksanaan proyek, gitu ya. Jadi pekerjaan ini harus dilaksanakan kapan, gitu. Pedomannya adalah kurva S yang kita buat pada fase perencanaan, begitu. Jadi rencana ini kita buat sebelum proyek dimulai. Kemudian realisasi, di sini ada bobot realisasi. Ini kita isi setiap minggu sesuai dengan realisasi yang sudah dikerjakan di proyek tersebut. Baik, tadi setelah menghitung bobot kumulatif, ya, ini cross check-nya adalah apabila kita betul melakukan perhitungan, ya, di sini. Jadi kita menghitung bobot, kita mendistribusikan, kita menghitung jumlah kumulatif. Ini apabila betul, berarti di minggu yang terakhir, ya, kalau di sini minggu ke-9, ya, maka ini jumlah bobot kumulatifnya harusnya 100%. Kemudian angka-angka di jumlah kumulatif tadi, ini kita plot, ada sumbu X, ada sumbu Y, gitu ya. Ini kita plot sebagai sebuah kurva, begitu. Data apa saja yang diperlukan untuk pembuatan kurva? Yang pertama diagram bagan balok. Ini untuk plot durasinya tadi, ya. Jadi pekerjaan apa, durasinya 2 minggu. Ini dikerjakan minggu keberapa dan keberapa. Kemudian ada distribusi biaya dan metode pelaksanaan. Jadi tadi menyusun kurva ada pekerjaan apa, kemudian durasinya berapa lama, gitu ya. Kemudian kita buat bar chart-nya, kita hitung bobot, dan kita buat kurvanya. Oke, baik. Ini adalah contoh dari kurva S. Jadi saya tampilkan di sini, ya. Ini contoh kurva S pekerjaan rehabilitasi gedung. Sebentar, ini saya zoom out supaya kelihatan semua, ya. Nah, baik, ini penampilan kurva S. Jadi di sini kolom pertama nomor, ya, kemudian yang kedua tadi jenis kegiatan, ya, kita harus bisa mengidentifikasi jenis kegiatan sedetail mungkin, ya. Jadi apa saja pekerjaan yang harus kita selesaikan supaya gedung kita ini jadi, gitu ya, atau jalan kita ini jadi, atau jembatan kita ini jadi, gitu. Jadi kita harus bisa membreakdown pekerjaan apa saja yang harus kita kerjakan sedetail mungkin. Kemudian di sini ada harga pekerjaan. Jadi harga pekerjaan ini sebaiknya kita tulis untuk menghitung bobot, karena tadi rumus bobot adalah harga pekerjaan dibagi dengan total biaya pekerjaan proyek. Dari mana harga pekerjaan ini? Ya, jadi kalau ini saya buka,
Kalau ini saya buka, harga ini didapat dari volume pekerjaan dikalikan harga satuan. Harga satuan ini bisa kita peroleh dari analisa harga satuan pekerjaan atau dari referensi lain. Jadi ketika kita membuat RAB proyek ya, rencana anggaran biaya proyek, maka kita sudah melewati fase ini gitu ya. Kemudian kita mendapat harga ya. Jadi harga ini adalah volume dikalikan harga satuan pekerjaan. Kemudian setelah kita mendapat harga tadi, kita menghitung bobot. Jadi bobot itu adalah harga pekerjaan, masing-masing pekerjaan dibagi dengan total biaya proyek. Nah ini total ya. Jadi setelah menghitung biaya per pekerjaan, itu kita summary ya, ketemu total biaya proyek ini. Kemudian kita hitung bobot untuk masing-masing pekerjaan. Rumusnya sama ya, jadi harga pekerjaan ini ya dibagi dengan total biaya pekerjaan, maka kita mendapat bobot untuk pekerjaan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita distribusikan ke masing-masing diagram batang tadi ya. Jadi kita buat dulu, misalnya pembersihan lapangan ini 2 minggu, minggu ke-1 dan ke-2. Kemudian administrasi dan dokumentasi ini minggu ke-1 sampai 22 gitu ya. Jadi 22 ini dia terikat di kontrak. Ya, kontrak kita ini proyek kita harus selesai dalam jangka waktu berapa hari kerja misalnya. Kalau contohnya ini 150 hari kerja gitu ya. Kemudian pekerjaan ketiga, penggalian. Ini kita lakukan minggu ke-3 dan ke-4. Jadi ini kita blok dulu, blok kuning. Kalau saya ini contohnya kuning ya, jadi kita buat bar chart-nya dulu, kita buat diagram batangnya dulu. Kemudian setelah selesai, semua kita buat diagram batangnya. Jadi kalau kita lihat sampai ke bawah ini ya, sudah selesai kita blok diagram batangnya. Jadi ini artinya adalah plot waktu masing-masing pekerjaan, gitu. Kemudian kita distribusikan bobot ke dalam sini. Jadi contoh pekerjaan nomor 10 ini dia dikerjakan hanya 1 minggu. Maka bobot 0,444 ini saya tulis di sini, gitu ya. Jadi bobot itu kita tulis di diagram batang tersebut. Kalau 2 minggu, seperti contoh pekerjaan nomor 11 ya, ini bobotnya kita bagi 2. Bisa jadi ini sama 50% distribusi bobotnya. Bisa jadi tidak, gitu ya. Jadi boleh sama, boleh tidak. Misal yang minggu awalnya 30%, minggu berikutnya 70%, itu boleh. Ini yang mempengaruhi adalah ketersediaan sumber daya kita di proyek, gitu. Untuk contoh ini distribusinya kita buat sama. Kalau 2 minggu, maka bobot ini kita bagi 2, gitu ya. Kalau 3 minggu, seperti contoh ini, bobotnya kita bagi 3, gitu ya. Kalau 4 minggu, seperti pekerjaan ini, pekerjaan struktur ini ya, ini maka bobotnya kita bagi 4, begitu. Dan seterusnya. Jadi kita distribusikan bobot yang sudah kita hitung ke diagram batang, ya, ke diagram penjadwalan kita. Kalau sudah selesai, maka kita lakukan penjumlahan. Jadi kita lakukan penjumlahan masing-masing minggu. Di sini minggu ke-1 ya, total bobot pekerjaannya 0,084. Kemudian kita lakukan untuk semua minggu sehingga ketemu bobot pekerjaan dari minggu 1 ke minggu ke-22. Setelah itu kita hitung bobot jumlah bobot kumulatif. Di sini bobot kumulatif itu sama dengan jumlah kumulatif minggu sebelumnya ditambah dengan bobot pekerjaan di minggu tersebut. Jadi kalau ini saya blok merah, jumlah kumulatif minggu kedua, jumlah kumulatif minggu kedua itu adalah penjumlahan dari jumlah kumulatif minggu pertama dan sebentar, ini dijumlah dengan bobot pekerjaan di minggu ke-2. Gini ya. Jadi contoh lagi, ini minggu ke-20.
di minggu ke-20 ini bobot kumulatifnya adalah penjumlahan dari bobot kumulatif minggu sebelumnya ditambah dengan bobot di minggu ke-20, bobot pekerjaan minggu tersebut. Jadi merah itu adalah penjumlahan dua warna kuning ini, dan seterusnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa checklistnya, kalau penjumlahan, kemudian menghitung bobot, distribusi kita ini benar, maka di sini pasti 100%. Jumlah kumulatif di minggu terakhir akan 100%. Nah, kurva S ini, kurva ini kita buat dari angka-angka di bobot kumulatif. Jadi ini saya blok, kemudian kita buat kurvanya. Seperti ini ya. Oke, nanti tinggal di edit. Jadi kurva S gitu ya. Kalau penjadwalan kita ideal, maka bentuknya ini akan menyerupai huruf S. Jadi di minggu-minggu awal ini bobot pekerjaan yang dikerjakan sedikit gitu, kemudian di tengah-tengah ini nanti menukik gitu ya. Artinya bobot yang diselesaikan itu banyak gitu ya, persentasenya besar. Kemudian di minggu-minggu terakhir nanti kecil lagi. Oke, baik, demikian materi untuk pembuatan kurva S.